Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Bapak Guru yang kita hormati, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Medang Deras, Ibu Ratna Dewi SPD, yang kita banggakan rekan kita CGP dari SMA Negeri 1 Medang Deras, Ibu Inong Istidah SPD, dan juga Bapak Basirun SPD MSI. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita mengikuti agenda yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu CGP, yaitu acara pengimbasan dari kegiatan dari program CGP. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini untuk memulai aktivitas kita untuk mendapatkan keberkahan dan juga kebaikan dari acara ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara kedua kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini kami minta Ibu Eli untuk memimpin ke depan. Terima kasih. Acara kita lanjutkan. Langsung saja kita akan dengarkan arahan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Medang Deras. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selamat berikan salam kita hadiahkan kepada dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang saat kita dengan saya ada Sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad. Adapun acara hari ini yaitu berjudul tentang budaya positif, kira-kira tentang pengelolaan kelas lah itu ya Pak. Yang tujuannya itu semuanya kepada untuk menggerakkan siswa kita juga ya kan, melalui program guru penggerak agar anak-anak ini mampu menjadi anak-anak yang punya jati diri, yang punya kemauan, yang punya dedikasi sesuai dengan keinginannya. Jadi kita sebagai guru mengarahkan kemana arah anak-anak ini, kemana arah tujuannya. Kita hanya mengarahkan, karena kita tidak bisa juga memaksakan, apalagi dengan kurikulum merdeka. Anak itu dituntut sesuai dengan bakat minatnya, bukan dengan kemauan guru-gurunya. Tetapi ada anak kadang yang cerdas di intelijensinya, ya kan. Tapi ada juga anak cerdas di bakat minatnya, emotional quotient-nya. Jadi semua anak pada dasarnya punya potensi. Cuma potensinya itu berbeda-beda. Jangankan anak, kita aja yang udah sarjana, yang udah tua-tua ini, kita nggak semua juga bidang ilmu yang kita kuasai, ya kan? Sesuai dengan bidang ilmu kita saja. Mungkin ada sedikit-sedikit tambahan. Tetapi karena masa anak ini masa pembelajaran, jadi tetaplah dia mempelajari banyak bidang ilmu. Tapi siogianya kita tidak bisa memaksakan anak untuk menguasai semua bidang ilmu, sebab kita sendiri pun, ya kan, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, tidak bisa menguasai semua bidang ilmu itu. Maka ada jurusan-jurusan kita. Nah, jadi saya berharap kegiatan CGP ini semakin lama semoga semakin memberi hal positif bagi kemajuan sekolah kita, bagi kemajuan anak-anak kita, bagi kemajuan peserta didik kita, lingkungan sekolah kita. Karena apapun cerita, kenyamanan itu adalah nomor satu. Kalau di satu tempat pekerjaan kita tidak nyaman, maka sulit kita untuk mengembangkan apapun yang kita lakukan. Apalagi anak-anak ini sangat mencontoh gitu, mencontoh. Jadi profil pelajar Pancasila itu seperti Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak harus mengerti dengan Tuhannya, tahu dengan Tuhannya, tahu dengan imannya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak juga harus meniru pola tingkah laku gurunya yang manusiawi, berperi kemanusiaan. Jadi kalau kita menyuruh orang manusiawi, kalau kita sendiri nggak manusiawi, saya rasa nggak fair juga. Jadi rasa kebersamaan itu ditimbulkan dengan sikap yang baik. Apapun yang kita lakukan kalau diawali dengan hal yang baik, saya yakin dan percaya walaupun ada benturan di tengah, tapi akhirnya akan baik. Maka itu di sini kita tetap bersama-sama, ya kan? Kita tetap we together, kita bersama-sama. Tidak ada yang satu-satu, tidak ada yang hebat-hebat, tak ada juga yang merasa rendah-rendah, nggak ada. Kebetulan aja adik-adik ini mungkin masih ada yang honor, tapi kan kita nggak tahu suatu saat ya, regenerasi kita pun udah makin tua, makin pensiun, mungkin kan masuk generasi berikutnya. Jadi setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Jadi jangan pernah kita meremehkan, termasuk anak, ya kan? Bisa jadi nanti anak itu yang kita anggap nakal banget ini, gak ada aja etikanya. Tiba-tiba rusak kereta kita, rusak kendaraan kita, atau kecelakaan kita di jalan. Justru anak tersebut yang membantu kita. Jadi jangan pernah kunci mati, baku mati terhadap sikap seseorang. Karena siogianya siapapun itu bisa berubah. Karena kita punya Tuhan kan, kecuali kita tidak bertuhan. Kita negara berketuhanan yang Maha Esa, negara yang mengakui adanya Tuhan. Jadi saya rasa setiap apa yang terjadi pada kita itu adalah atas izin Tuhan, atas izin Allah, ya kan. Jadi selain usaha kita, saya lebih percaya lebih banyak kekuatan doa itu yang menjadikan kita untuk sukses, termasuk doa orang tua kita. Kemudian saya berharap semakin lama ya Pak Bas ya, Bu Inong juga semakin ada nilai-nilai positif, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai pengembangan
kepribadian itu dan terus kita tanamkan untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih Pak Bas, terima kasih Bu Inong, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita tetaplah menjadi guru yang punya jati diri dan punya rasa prikemanusiaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara ini dibuka nih ya. Dibuka ya. Dibuka, resmi dibuka ya. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan sambutan dan juga semangat untuk teman kita selaku CGP. Ibu izin kita langsung untuk Ibu dan Bapak CGP untuk memaparkan materi hari ini sebagai pengimbasan. Dan pertama kita minta kepada siap Bu, siap. Terima kasih Bu. Baik, ya kita sambut dulu Pak Basirun untuk menyampaikan budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka acara ini dengan resmi. Demikian juga kepada Bapak Ibu guru semua yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, terlebih Bapak dan Ibu guru semua guru hebat yang berbahagia. Bapak dan Ibu, pada kegiatan kali ini kami akan melaksanakan tugas kami di program guru penggerak untuk aksi nyata. Kegiatan ini merupakan diseminasi penerapan budaya positif. Diseminasi penerapan budaya positif bisa dikatakan diseminasi itu adalah merupakan suatu acara diskusi dan atau pengimbasan kepada Bapak dan Ibu guru rekan sejawat. Bapak dan Ibu, kegiatan kita pada hari ini seperti tadi acara sudah dipaparkan oleh Ibu MC, yaitu pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, inti lain-lain. Nilai-nilai itu nanti kalau ada yang tadi jawab Bapak Ibu di situ kita lakukan, baru ada penutup. Bapak Ibu, kegiatan ini tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan impian sekolah kita dan mewujudkan visi sekolah. Tujuan kegiatan diseminasi budaya positif itu adalah mewujudkan sekolah impian kita dan dapat juga mewujudkan impian sekolah. Apa rupanya yang menjadi visi dari sekolah kita, Bapak Ibu? Di sini bisa kita lihat bersama bahwa visi dari sekolah kita ini adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, mandiri, dan berbudi pekerti. Kata-kata ini kalau kita lihat sangat luar biasa. Kalau seandainya ini bisa nanti kita terapkan di sekolah kita, maka kita bisa bayangkan bagaimana murid kita itu nanti ke depan setelah tamat dari sekolah kita. Untuk itu Bapak Ibu, maka supaya ini bisa tercapai, perlu kita lakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan bisa menempah murid kita demi mewujudkan visi dan misi sekolah. Bagaimana anak itu supaya bisa berakhlak baik, berbudi pekerti, mandiri, kreatif, inovatif sesuai dengan arahan atau tujuan pembelajaran kita pada akhir-akhir itu, yaitu di Budi Merdeka yang mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Maka supaya itu boleh tercapai,
kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil yang disebut dengan budaya positif. Harus dimulai membiasakan diri membudayakan positif. Karena memang kegiatan yang paling susah itu adalah mengubah kebiasaan. Sehingga kalau kita sudah terbiasa membawakan mereka atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berbudaya positif itu, maka lama-kelamaan nanti itu akan tertanam di hati anak-anak. Apa memang pengertian dari budaya positif itu? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa kira-kira Bapak Ibu yang budaya positifnya sudah ada di sekolah kita? Tegur, sapa, salam, bagus. Tiga S itu, tadi tegur, sapa, salam, bagus. Bapak Ibu nilai, apalagi budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Gotong royong, luar biasa. Jadi gotong royong itu merupakan budaya positif. Dan segala sesuatunya akan boleh kita lakukan ketika kita boleh bergotong royong atau berkolaborasi di sekolah kita dengan siapapun, atau dengan kata lain satu sama lain, ya. Dengan semuanya ketika kita boleh berkolaborasi, maka segala sesuatu yang kita harapkan tentu akan boleh kita wujudkan. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat di situ kegiatan yang akan kita lihat. Di sana ada 6 konsep nilai-nilai budaya positif ternyata. Konsep budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif. Apa maksudnya Bapak Ibu kira-kira disiplin positif itu? Ya, coba Pak Dewan. Melaksanakan kegiatan tentu dengan pengaruh kepada kawan-kawannya menjadi lebih baik, menjadi lebih teratur. Pengaruh yang baik gitu Pak. Bagus. Melaksanakan kegiatan yang dapat mempengaruhi teman-teman ke arah yang positif. Bagus, luar biasa. Menurut yang lain? Datang tepat waktu, misalnya, walaupun saya belum bisa laksanakan, ya, yang paling siap saya lihat di sini dari teman-teman kita, kayaknya ya, kayaknya Bu Kris ini sama Pak Toga. Kalau Pak Toga satu lah ya, karena juru kunci ya. Kalau ada yang kita masalah lagi ya. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah luar biasa bisa melaksanakan disiplin positif, misalnya, bagus, karena kalau dipertahankan Bapak Ibu. Bagi teman-teman saya yang belum bisa tepat waktu, karena mungkin pengaruh banyak faktor ya Bapak Ibu, semuanya kita punya latar belakang masing-masing, jadi itu mohon saling dimaklumi. Disitulah tadi kolaborasinya. Baru ada kegiatan membuat keyakinan kelas atau keyakinan satu sekolah. Keyakinan di kelas itu, kalau dikatakan keyakinan kelas itu, ada nanti yang berupa peraturan di kelas itu, tetapi peraturan itu bukan kita yang buat. Peraturan itu adalah dibuat bersama oleh siswa dan guru. Jadi kita hanya ikut di dalam dan menyetujuinya. Dan nanti ketika kita akan membuat keyakinan kelas itu, di sana kita akan memberikan waktu untuk anak-anak untuk memberikan semua ide-ide yang ada di hatinya, bagaimana membuat kelas itu bisa baik, bisa maju, bisa sukses, dan bisa berhasil. Jadi ide-ide itu kita terima dari anak, baru kemudian kita suruh nanti mereka mencatatnya. Boleh misalnya di kertas post-it seperti ini, kita kasih sama anak-anak Bapak Ibu yang khususnya yang di kelas 1. Misalnya kita suruh anak itu, ayo nak, kita buat apalah ide kita supaya kelas ini bisa menjadi lebih maju. Mari kita buat kesepakatan. Bapak Ibu, nanti boleh kita kasih sama anak, kita bilang, anak-anak Bapak semua atau anak-anak Ibu semuanya, mari tuliskan idenya di sini. Baru nanti kita suruh mereka menempelkan di depan. Sudah Bapak Ibu?
Maka nanti di situ dari berapa siswa, rata-rata kalau kita masih maksimal 36 siswa, maka kemungkinan seharusnya di situ harus ada 36. Tetapi karena kelas kita juga sekarang sudah ada yang di bawah 30, berarti nanti ide di situ minimal sebanyak siswa yang ada di kelas itu, siswa yang ikut. Setelah itu Bapak dan Ibu, nanti akan kita lihat, kita arahkan anak-anak itu merubah kata-kata yang dibuatnya tadi. Tidak ada lagi nanti kata-kata yang bernilai negatif. Misalnya, tidak boleh masuk terlambat ke kelas. Yang tepat, yang positifnya bagaimana? Masuk ke kelas tepat waktu. Apalagi yang lain misalnya? Jangan membuang sampah sembarangan. Apa yang tepat untuk itu? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, bagus Bu. Buang sampah pada tempatnya. Apalagi kira-kira Bapak Ibu akan muncul dari ide anak-anak? Kalau kemarin di kelas 11 IP1 ada ide mereka begini Pak. Ya. Kalau guru belum hadir ke dalam kelas, siswa menunggu di dalam. Jadi tidak ada kata tidak begitu kan. Kita arahkan supaya jangan ada kata tidak. Iya, bagus Bu. Berarti mereka memang sudah mulai tahu, sudah mulai bisa membuat kalimat-kalimatnya yang bersifat positif. Karena memang di zaman sekarang yang paling bagus itu adalah berpikiran positif atau mindset positif atau positif mindset ada ya. Mari kita selalu berusaha bernilai positif atau berpikiran positif sehingga kita bisa lebih menikmati hidup lebih tenang dan nyaman. Ketika berpikiran negatif, susah rasanya hidup ini. Asal kita mulai berpikir berprasangka negatif pada teman, maka semua apapun yang dilakukan oleh teman kita menurut kita itu jadi salah. Sama juga Bapak Ibu dengan anak-anak itu. Makanya mari kita usahakan anak-anak itu senang dulu dengan kitanya, baru mereka nanti akan mulai mengikuti apa yang kita arahkan. Oke, lalu selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, rasa senang. Yang ketiga, rasa berpuasa atau boleh dikatakan dia diyakini atau diakui oleh teman. Yang berikutnya dapat melanjutkan hidup tadi ya sudah, untuk disenangi, untuk dihormati, untuk kebebasan. Nah, untuk lebih dalamnya nanti Bapak dan Ibu boleh kita lihat di pemaparan selanjutnya. Baru yang berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu Bapak Ibu ada 6. Nanti juga akan kita lihat selengkapnya. Di posisi kontrol seorang guru itu ternyata masih banyak yang kita menerapkan yang berbeda, yang belum sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Teladan Dewantara dalam pendidikan. Baru ada segitiga institusi. Segitiga institusi itu Bapak dan Ibu, nanti di sana kita akan memberikan atau membantu siswa mencapai atau menyimpulkan atau mengambil solusi dari masalahnya. Oke Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kita ini di dalam mengambil keputusan atau bertindak, sering kita berpemikiran atau berilusi-ilusi yang sesuai dengan pemikiran kita. Tetapi pada saat itu kita sebenarnya adalah hanya sebagai pengikutnya di situ. Yang sebetulnya
yang bisa mengontrol diri manusia itu masing-masing adalah dirinya sendiri. Jadi misalnya kalaupun kita bisa mengontrol siswa seolah-olah, ternyata karena memang siswanya mau, kalau seandainya mereka tidak mau, ya tentu juga apa yang kita harapkan atau yang sudah disepakati itu tidak akan tercapai. Contoh Bapak Ibu, mari coba kita membayangkan sesuatu yang paling mahal menurut kita. Kesehatan. Sudah? Sesuatu yang paling mahal, benda yang paling mahal, coba kita ingat-ingat. Apa yang paling mahal menurut Bapak Ibu? Sudah? Setelah itu, mari Bapak Ibu letakkan di telapak tangan kanan, kemudian genggam. Sudah? Oke. Sudah semuanya kan? Nah, sekarang coba saling berdekatan 3 orang. Berdekatan 3 orang. 3 orang berdekatan. Ayo Pak Tunggal, Pak Renat, ayo berdekatan 3 orang. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, sekarang cobalah membujuk temannya atau meminta temannya membuka apa yang ibu sembunyikan. Mau atau enggak? Boleh dengan cara dibujuk, boleh dengan cara dirayu, boleh dengan cara dipaksa, terserah Bapak Ibu. Dan yang penting boleh atau satu sama lain mau membuka apa yang di dalam tangannya. Silakan Bapak Ibu. Saya mau Pak, karena kami sebatas membuka, bukannya diminta barangnya pedagang. Oke. Itu ada kata diminta Pak. Boleh ada di sini. Ya. Kalau membuka gampang, tapi kalau dibilang mari barang yang tadi dan itu tentu saya nggak mau ngasih. Oke, bagus Bapak dan Ibu. Oke, sekarang sama-sama sudah meminta. Bisa nggak dibuka? Ada yang mau membuka? Ada yang mau. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oh, Bapak dan Ibu sambil-sambil di situ ada kopi Bapak Ibu, ada teh manis bagi yang mau. Sudah? Ini benda berharga tadi. Bapak dan Ibu, dari kegiatan tadi, apa yang bisa kita lihat? Bapak Ibu, ada yang mau membuka enggak? Pak JP ya, Pak Pandiangan mau membuka. Karena nggak diminta yang. Oke. Pertanyaannya, kenapa Pak JP mau membuka? Kenapa saya mau membuka? Karena dalam pikiran saya kawanku itu tidak meminta apa yang saya pegang. Begitu saya buka, mereka pun akan ada rasa ingin mereka maunya saya memiliki seperti itu. Karena punya saya lebih mahal dari punya mereka. Oke, terima kasih Pak. Bapak dan Ibu, kira-kira nilai yang paling berharga di hati kita itu apa? Apakah kita mau menunjukkan itu, mengasihi itu sama teman? Kayaknya sih itu bergantung pada kepribadian Bapak dan Ibu. Di situ juga nanti akan memperlihatkan sikap kita, sikap keterbukaan, atau kita itu di sifat yang bisa dipantau orang atau dikontrol orang, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Tetapi pada dasarnya Bapak dan Ibu mau membuka atau mau menutup, tetap mempertahankan apa yang Bapak Ibu genggam itu adalah bergantung pada prinsip Bapak dan Ibu. Oke? Oke, Bapak dan Ibu.
Sebelum melanjutkan kegiatan ini, di sini ada kita diminta untuk setuju atau tidak dengan pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Pertama di situ kita lihat pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Setuju nggak dengan pernyataan itu? Iya, bagus. Pak Denmark mengatakan tidak. Kalau sekedar mendisiplinkan tapi efeknya tidak begitu kuat, Pak. Iya, kalau sekedar mendisiplinkan tetapi tidak begitu kuat dampaknya ya. Bagus. Kalau menurut Pak JP tadi bisa ya. Dasar saya mengatakan bisa dan itu harus dilakukan karena dari awal sudah ada kita mengutarakan tidak ada yang positif. Dan hukuman itu dinilai dengan positif. Oke, bagus sekali Pak, bagus. Baru Bapak Ibu yang lain, para ibu gurunya dulu. Tadi semuanya masih bapak-bapaknya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kalau ibu-ibunya setuju kan? Sepanjang hukuman tadi tidak berkenaan dengan fisik. Ada dia memang hukuman tadi diberikan untuk mendidik. Oke, bagus. Tadi Ibu Eli mengatakan setuju sepanjang hukuman itu masih bernilai positif atau mendidik. Ya, bagus. Berarti ada kemungkinan hukuman itu tidak dia dapat mendisiplinkan ya Bapak Ibu. Jadi lebih keras siswanya kalau kita membuat mungkin secara kekerasan mungkin dengan Iya. pendekatan lah gitu Pak. Kalau kita berpikiran dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan, maka hasilnya nanti siswanya akan menjadi keras ya. Jadi mungkin dia yang paling bagus adalah dengan pendekatan. Oke, untuk sementara mari Bapak Ibu kita ingat-ingat jawaban kita dan nanti akan terjawab setelah lanjut materinya. Yang kedua, pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi siswa. Benar atau salah? Atau setuju atau tidak? Setuju. Kalau bapak-bapaknya setuju kan? Bisa setuju, bisa. Ya, Pak Denwar. Bisa setuju, bisa tidak. Ini pemberian hadiah mungkin dengan pujian juga ya. Nggak harus terberi hadiah, tapi pujian, penghargaan bisa juga ya. Oke, jadi kalau seandainya pernyataan itu diganti, pemberian hadiah menghukum sesama temannya, setuju atau tidak? Pemberi hadiah menghukum. Ya. Pemberi hadiah itu nggak ada hubungannya dengan menghukum, Pak. Pemberi hadiah. Begitu ya. Oke, menurut Pak Denwar bisa tidak, pemberian hadiah itu tidak pernah untuk menjadi hukuman. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Kalau saya biasanya Pak setiap semester ya untuk penerimaan rapor siswa selalu kita berikan hadiah secara pribadi loh Pak untuk yang peringkat 1, 2, 3 sampai ke peringkat 10. Tapi di lain itu pun untuk seluruh kelas seperti saya kemarin 23 kelas misalnya, tetap juga untuk siswa yang tidak berprestasi ini kita kasih entah walaupun sedikit itu ya Pak. Jadi artinya dia juga merasa dihargai. Jadi nggak hanya untuk 1, 2, 3, tapi seluruh kelas mendapat begitu Pak. Artinya menambah semangat lah kepada siswa tersebut kan untuk kedepannya lebih baik lagi, mungkin nanti dapat hadiah yang lebih besar seperti temannya begitu Pak. Oke, menurut Bu Eli pernyataan tadi betul ya. Berarti dengan memberikan hadiah boleh menjadi pertama meningkatkan prestasi atau meningkatkan motivasinya, tetapi dalam lingkup kecil, dalam lingkup tertentu. Berarti dalam lingkup yang besar, apakah selamanya pemberian hukuman pemberian hadiah itu memberikan menjadi meningkatkan prestasi siswa? Tidak ya, Bapak Ibu, tidak. Karena kalau itu yang menjadi dasar pemikiran mereka, maka nanti niat mereka akan atau orientasinya sempit jadinya hanya untuk hadiah. Jadi bagaimana ketika kita tidak sanggup memberikan hadiah? Atau apakah kita selamanya bisa memberikan hadiah? Ya, mungkin sejauh mana kita bisa memberikan hadiah? Hadiah apa yang dikasih? Dan hadiah apa yang mau dikasih juga? Maka ada di situ nanti dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kalau hadiahnya berorientasi pada jangka pendek, maka itu benar.
hanya untuk tertentu, misalnya yang dikatakan oleh Bu Edi tadi, ketika mereka mendapatkan juara 1 kita kasih. Tetapi kalau pemberian hadiah itu menjadi hukuman, ada kadang misalnya kalau kita lihat Piala Dunia bola misalnya, dari Asia Tenggara itu mungkin yang diambil hanya 1 atau 2. Pada bulan hari peringkat 1, juara 1 dan juara 2 itu dia adalah hampir mirip. Tetapi gara-gara selisih 1 poin, yang masuk itu siapa? Yang 1. Bagaimana perasaan yang peringkat kedua tadi? Sama-sama berprestasi. Sama juga Bapak Ibu dengan di sekolah. Kalau misalnya kita mengadakan perlombaan di sekolah, kadang penilaian itu, kan kita semua guru Bapak Ibu, penilaian kita itu tidak sama. Penilaian kita itu tidak sama. Menurut saya misalnya harus siapa yang menang, yang juara. Menurut Bu Jo mungkin tidak. Menurut Pak Toga mungkin harus si Kale misalnya. Menurut yang lain mungkin maunya kayaknya harus si yang dari IPA 3, kan kira-kira seperti itu. Sama kayak kemarin pembagian rapor di kelas 10. Ya kan Bapak Ibu? Sehingga dengan demikian ketika kita memberikan hadiah pada mereka pemenang, ada yang menjadi menghukum yang lain itu. Kenapa menghukum katanya? Saya di kelas saya lihat ada yang jadi pendiam. Ada yang jadi pendiam. Ketika kita berikan hadiah atau ketika sekolah memberikan hadiah juara umum itu ke si A, dia jadi terpukul, artinya jadi terpukul ya, secara tidak halus. Apalagi yang satu meja misalnya, satu daerah, sama-sama tahu dan bahkan mereka saling catat-catat nilai. Misalnya pada saat hari ini nilai ujian fisika atau wahab 1 fisika misalnya sama-sama 90. Pada bulan berikut dia lebih tinggi. Pada bulan berikutnya temannya lebih tinggi, tapi lebih tinggi 1. Pada bulan berikutnya dia lebih tinggi 7. Akhirnya dia menurut dia yang juara 1-nya, tetapi kenyataannya tidak. Kenapa? Karena untuk penentu juara misalnya kan bukan hanya fisika saja. Jadi Bapak Ibu banyak yang berikan nilai yang berbeda, sehingga boleh juga pemberian hukuman itu jadi merupakan hukuman. Oke. Guru harus mampu memberi solusi pada siswa yang menghadapi masalah. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Guru harus mampu memberikan solusi pada siswa bermasalah. Lebih setuju. Bagus, menurut Pak CP. Menurut yang lain? Kurang setuju ya Pak? Kenapa kira-kira? Bukan gurunya yang memberi solusi, tapi anaknya harus menemukan solusi. Maka peran guru menuntut anak menemukan solusinya. Oke, luar biasa. Sepertinya Pak Togi sudah di apa ya? Sudah cocoknya di paling tidak fasilitator atau instruktur ya. Ya sudah luar biasa Pak Togi. Barangkali Bapak sudah membahasnya semuanya. Oke. Jadi memang seyogianya guru itu kan menuntut anak itu untuk mencari solusi apa yang dihadapinya. Oke, bagus Pak Toga ya. Kayaknya udah siap betul ini untuk apa? Enggak, itu jadi iya, silakan Pak. Ketika kita mengolah, menggugah hati pikiran siswa supaya mengambil solusi, apakah itu tidak disebut bagian mampu mencari solusi? Menuntun itu Pak. Kita tuntun si anak mencari solusi. Apakah kita itu lepas dari kita mencari solusi, lepas kita dari siswa? Kita menuntut ya Pak, yang mencari solusinya kan siswanya. Misalnya nanti di konsep atau di kegiatan kita berikut di segitiga institusi, kita boleh menanyakan, nah ketika kamu asik datang terlambat, menurut kamu itu benar atau tidak? Nanti keyakinan keras ya. Baru pasti jawabannya tidak. Baru kita arahkan lagi. Kira-kira
Bagaimanalah cara Anda supaya kamu bisa datang tidak terlambat? Jadi kita menuntun atau mengarahkan. Kalau solusinya tidak bisa kita berikan solusi itu, karena mungkin anak itu ada, karena setiap apapun yang dilakukan oleh anak itu punya latar belakang. Jadi yang mencari solusinya harus dia, kan kita tidak tahu apakah anak itu memang ada kegiatan di rumah, mungkin harus membantu orang tua dulu. Jadi nanti kalau misalnya sudah kita tahu seperti itu, baru kita arahkan lagi. Oh, kalau begitu nak, mungkin bisa kamu siapkan dulu malamnya apa yang mau kamu persiapkan. Baru bisa lebih cepat membantu orang tua, sehingga misalnya kalau kamu sudah datang jam 7, berarti kalau kamu sudah lebih cepat persiapannya bisa besok datang jam 7.15. Atau langsung tanyakan, kira-kira jam berapa lah kamu nak datang ke sekolah supaya jangan terlambat. Jadi peran kita di situ Bapak Ibu adalah sebagai penuntut. Oke, di sini kita lihat, yang tadi ya. Di sini kita Bapak dan Ibu masih sering berilusi. Ilusi guru, manakala murid, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dikontrol. Jadi kadang kita berilusi kita bisa memantaunya, sebetulnya tidak. Ada juga di siswa itu yang mentok oleh hatinya. Kalau mereka sudah tidak dengan senang, tidak senang lagi dengan kita, apapun yang kita lakukan itu akan tetap menolak. Kalaupun dia mengikutinya, itu hanya terpaksa menunduk karena peraturan kelas, mungkin ya peraturan sekolah yang akan dikeluarkan mungkin. Jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi karena ada tujuannya. Tujuannya apa? Kalau saya nanti tidak mengikuti, saya boleh dikeluarkan. Karena seperti itu, Pak. Oke. Baru kita lihat penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi ada kegiatan-kegiatan kita untuk memantaunya, memantau atau mengontrolnya itu boleh kita lakukan berbagai usaha. Boleh misalnya dengan cara saya coba kan, saya bilang sama anak-anak Bapak, karena sampai bulan 11 nanti Bapak banyak mungkin yang harus izin. Paling tidak sekali 2 minggu kami harus keluar dari lokasi. Jadi Bapak minta nomor WA ya nak. Nanti di WA itu, di WA grup itu akan selalu Bapak bagi materi kita setiap saat itu, dan videonya juga kita buat di situ. Jadi cara kita lah bagaimana supaya mengontrolnya. Dan kita minta misalnya sama ketua-ketua kelas atau perangkat kelas, nah kalau ada nanti kegiatan atau yang jadi masalah di kelas, tolong langsung informasi sama Bapak ya nak. Dengan cara seperti itu juga boleh. Jadi selalu kita harus berusaha. Di situ ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Baru berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju nggak? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana? Setuju atau tidak? Saya bacakan lagi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju? Di hati kecil tidak pasti. Ya kan Bapak Ibu? Kalau kan oleh Pak juga tidak setuju ya. Kenapa kira-kira tidak setuju Pak? Kalau kita lagi misalnya kan
perasaan bahwa itu membangun saya bukan, tapi justru saya Ajak merasa sekali. aduh, saya nggak bisa apa-apa berarti gitu. Iya, bagus. Ya, memang luar biasa Pak Toge ya. Nampak memang dari apa? Dari action, dari bahasa ini memang sudah matang deh ya. Oke, terima kasih ya Pak Toga. Jadi kita lihat di situ menggunakan kritik dan saran bersalah dan rasa bersalah untuk memperoleh murid menuju pada identitas gagal. Jadi kegiatan itu kalau kita selalu melakukan atau menyalahkan murid, maka itu merupakan satu kegiatan gagal. Akan mengakibatkan para muridnya menjadi gagal karena di sana mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Aduh, saya kok gini ya? Kira-kira seperti itu. Rupanya saya kok gini ya? Jadi saya pun ketika kemarin menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu guru ketika ada angket, di situ saya pertama down, tapi saya ingat materinya budaya positif. Oh iya, ini harus memperkuat saya. Bagus. Jadi Bapak Ibu mari kita coba menerimanya positif. Jadi memang kalau mengkritik dan membuat orang rasa bersalah biasanya selagi kita bisa janganlah, karena itu akan menurunkan semangat dia. Kalau bisa boleh menyampaikan kesalahannya atau kritik sebetulnya, tapi boleh kita buat jadi motivasi dia, hanya kalimatnya diganti. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Di sini ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Masih sering kita, apalagi untuk orang tua, itu kata-kata itu sepertinya sangat tertanam di benak mereka, sehingga ada film, kalau pernah Bapak Ibu lihat di Dunia Maya, ada seorang nenek yang tidak percaya dengan anaknya yang sudah profesor, yang kerja di kementerian, ya kan, di Kementerian Pendidikan. Pernah Bapak Ibu lihat? Dia sudah profesor pun anaknya, tetapi si mama tetap merasa dia anak. Dia merasa harus bisa mengontrol dia. Dia merasa harus bisa memaksa anak, padahal dia sudah di kementerian apa ya? Sakit pembinaan gitu ya. Jadi memang itu sering, ternyata itu tidak sewajarnya yang kita lakukan. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Itu. Jadi kalau itu kita lakukan, haruslah ketika kita melihatnya, si anak atau yang kita pantau itu atau siswa itu memiliki kemajuan ketika kita melakukan itu. Tetapi biasanya itu akan langsung ditolak orang-orang pintar itu biasanya. Itu tidak diterima. Sekarang kita lihat bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke responden kepada pendekatan teori kontrol. Kita lihat di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Kalau kita mau ada kemajuan, ya sering dikatakan orang, dilihatlah dari yang diinginkan. Maka ada yang mengatakan, ayo kita masuk di sistem. Kalau kita hanya mengkritik dari luar, itu memang mudah. Tetapi ketika kita ikut di dalam, maka pola pikir itu akan jadi berubah karena harus mengikuti sistem. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubah paradigma kita serta pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu. Bapak dan Ibu, di sini ada contohnya realitas atau stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Kita lihat di situ Bapak dan Ibu,
stimulus respon tentang dunia mengatakan bahwa realitas kita sama, tetapi di teori kontrol tentang dunia bukan, realitas kita berbeda. Jadi kalau ada yang memberikan stimulus atau rangsangan pada kita, pasti sama kayak kita dengan murid. Yang stimulus yang kita berikan itu terhadap semua murid kan dikasih itu sama. Tetapi apakah responnya bisa menerima semuanya sama? Tidak. Sehingga ada perbedaan. Bagian berikutnya, semua orang melihat hal yang sama itu di stimulus respon tentang dunia. Tetapi di teori kontrol mengatakan setiap orang melihat atau setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di respon tadi dia mengatakan sama, tetapi di teori kontrol itu berbeda. Tidak bisa kita memberikan pengarahan atau cara menuntut anak itu sama satu sama lain. Mungkin sama siapa yang kita kenal umum. Tidak mungkin sama Bapak Ibu cara kita membuat arahan terhadap si Karel dengan si Joko, Niko ya Bapak Ibu. Tidak mungkin sama kita melakukannya. Si Karel dengan si Niko pasti beda. Artinya walaupun stimulus itu datang dari guru, tetapi perlakuannya beda pada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan dan aksinya. Baru perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon, tetapi di teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau ada siswa yang melakukan hal yang menurut kita salah, tetapi menurut dia itu tidak salah, ada tujuannya melakukan itu. Misalnya juga Bapak Ibu, kalau kita pun ada yang mau terjun kemarin itu mau ikut aja CGP, boro-boro CGP, bukan menambah apa kok itu memang tujuan masing-masing. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah tujuan kita masing-masing, ada tujuannya. Baru berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oke. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, tetapi kenyataannya bukan. Yang bisa merespon kita itu adalah hanya kita sendiri. Bisa orang lain yang menentukan kita. Baru saya bisa mengontrol. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal di stimulus respon. Boleh menurut stimulus respon itu boleh dilakukan pemaksaan ketika ada kegagalan baru. Tetapi kalau kita kontrol dunia, di situ juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan ketika mereka melakukan kesalahan, ada pilihannya mau berubah atau tidak, bisa juga. Lalu boleh berpikir menang kalah. Di stimulus responnya ada menang kalah, tetapi di stimulus kontrolnya atau di teori kontrolnya tidak ada menang dan kalah. Semua menang atau semua kalah. Kenapa? Karena tadi kita katakan saya melakukan ini karena tujuan saya ini. Kan seperti itu kan Bapak Ibu? Bapak Ibu melakukan itu karena tujuannya beda. Mungkin kalau kami yang jauh-jauh tempatnya sama Bu Edi, kami maunya jangan dibuat di tempat yang di jenis pertama. Ternyata peraturan tidak lagi wajib jam 7. Secara positif Bapak Ibu ayo kita berpikir positifnya dengan kegiatan itu melatih kita untuk bisa bertindak lebih cepat. Baru kita bisa nyaman mungkin. Kalau kita selalu menggerutu dengan itu, maka mungkin kita masih malas ya, bosan. Oke, Bapak dan Ibu kita lihat mulai disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penetapan diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Jadi makanya tadi kalau visi kita mewujudkan siswa berprestasi, mandiri, berkarakter, berakhlak mulia, maka kita biasakan di sini. Kita biasakan anak-anak itu melakukan sesuatu yang bisa mewujudkan itu. Baru
kebajikan adalah tabiat atau sifat tertentu yang dianggap baik sehingga dijadikan salah satu sendi keutamaan dan sikap budi pekerti yang baik. Tabiat bahasa kita ya, bahasa di pendidikannya kebajikan. Susah mengubah tabiat. Makanya kalau di daerah kami di kampung, kalau orang tua ada yang meninggal tapi tak mati-mati, tak meninggal-meninggal, kalau dia sudah melakukan tabiatnya waktu mudanya, berarti itu sudah tanda-tanda mau meninggal. Ada yang mungkin yang megang kartu, mungkin dia pencuri waktu itu. Kalau dia sudah memegang kartu, meminta kartu, berarti itu mungkin tanda-tanda mau berakhir. Ada yang kalau kayak Pak Simare-Mare, kenal Bapak Ibu Pak Simare-Mare kenal kita ya? Pak Cerdas Simare-Mare, karena dia asik mau healing ya, mau jalan-jalan bersama istrinya. Jadi memang waktu sebelum dia meninggal katanya di sore hari, asik mau minta jajan, mau makan di rumah. Diajak ibunya, ibu itu makan di Tanjung Gading, diajak dia jalan ke Inalum, cerita ibu itu. Rupanya jam 9 malam mengatakan, saya kok kayak aneh. Jam setengah 10 udah meninggal, hanya sebentar aja. Jadi artinya perlu juga kita perhatikan itu Bapak Ibu. Tabiat atau kebajikan. Makanya kalau bisa kebajikan atau tabiat kita itu kita mulai ke arah yang baik-baik aja. Karena katanya kalau tabiat kita atau kebajikan yang kita miliki itu sudah baik, cenderung membawa nasib jadi baik. Kenapa baik? Karena orang akan baik sama kita. Ketika orang baik sama kita, maka banyak jalan yang mempermudah jalan hidup. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat selanjutnya. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, oleh lainnya. Kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Contoh nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan. Di sini kita lihat toleransi. Jadi nanti ketika kita membuat di kesepakatan kelas itu atau di keyakinan kelas itu, inilah nanti yang mau kita pilih. Tetapi nanti di keyakinan kelas itu bisa semua pada dipilih Bapak Ibu. Kalau semuanya kita pilih bisa membuat orang jadi jegang ya. Karena semua jadi salah. Jadi cukup dipilih 3 atau 5, itulah paling banyak 7 lah dipilih. Inilah pertama toleransi, rasa hormat, integritas. Integritas itu jati diri ya Bapak Ibu. Baru menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan sebagainya. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang kita mulai itu atau yang kita lakukan itu semuanya dia bermuara pada kurikulum merdeka yang menuntut siswa pada profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu Bapak dan Ibu, di sana pertama ada berakhlak mulia, ada berkebinekaan, global, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan inovatif. Oke. Jadi tujuannya semuanya adalah bagaimana supaya terwujudnya pelajar profil Pancasila. Oke, kita lihat selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi itu tentunya Bapak dan Ibu ada 2, ada motivasi dari dalam diri dan ada dari luar, eksternal. Kita lihat di sini, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuannya. Sikap dan nilai tersebut
merupakan suatu infleksibel yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuannya. Ada niat dari dalam dan juga ada niat dari luar. Apa contoh misalnya dari niat dari luar? Motivasi dari luar. Kenapa Bu? Motivasi dari luar, dari orang tua, dari teman. Motivasi dari orang tua, dari teman, dari keluarga ya. Yang lain? Kalau contoh dari motivasi dari diri sendiri? Ya. Setelah melihat suatu peristiwa, jadi harus semacam motivasi. Jadi dia mungkin menonton TV, ada yang berprestasi di bidang olahraga. Secara langsung mungkin mendorong dirinya, memotivasi dirinya Pak. Itu bisa seperti yang dilihat gitu Pak. Iya, ketika melihat televisi misalnya ada siaran-siaran yang luar biasa prestasi bisa menjadi memotivasi diri. Boleh. Ada juga contoh misalnya motivasi dari diri sendiri itu, saya harus datang tepat waktu di sekolah agar saya lebih nyaman misalnya, itu motivasi dari diri sendiri ya kan. Saya tidak boleh misalnya tidak mau lagi dipanggil ke ruang sujud dulu ya. Itu motivasi dari dalam atau dari luar? Kalau istilah kita kemarin ruang sujud ya, pada saat apa? Saya tidak mau lagi saya tidak akan mau lagi dipanggil ke ruang sujud. Motivasi dari dalam atau dari luar? Dalam dan luar. Iya ya. Menurut Bapak itu motivasi dari dalam dan dari luar? Ada dua-duanya, dari dalam sendiri karena memang tidak mau dari Iya. dari luar karena memang Nah, tindakan dari tindakan dari luarnya. Iya. Oke. Bagus. Pak Turi dah terbiasa Pak Turi. Oke. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita lihat di situ. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Berarti tadi kalau kita datang tepat waktu dan masuk ke kelas, menghindari ketidaknyamanannya supaya jangan dipanggil ke sana, ya kan, Bapak Ibu, supaya jangan dipanggil. Untuk mendapatkan imbalan, karena ada dulu zamannya Pak Yandi memberikan penghargaan pada guru paling rajin. Ada ya Bapak Ibu hal itu. Lalu kita lihat untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini dari diri sendiri Bapak Ibu. Karena dia memang mengingat tugas dan fungsinya, atau dia juga membuat atau berprinsip bahwa pekerjaanku adalah ibadahku. Biasanya pekerjaanku adalah ibadahku, maka biasanya ini. Itu yang dikemukakan oleh dosen dalam bukunya Restitusi Sekolah. Bu, baik dalam untuk itu sama Bu Christine ya. Oke, kita lihat perlakuannya. Ada 3 motivasi. Motivasi pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan itu sudah ya. Baru karena juga waktu harus apa? Kita lihat. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, ceritanya boleh seperti ini. Yang ketiga tadi untuk menjadi diri sendiri, ini ceritanya. Oke, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah bila mana ada satu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi dari institusi. Bapak dan Ibu,
hukuman itu biasanya bagaimana? Hukuman itu biasanya kerja boleh pemaksaan. Oke. Lalu lain berlaku atau terjadi pada saat tertentu. Yang berikutnya menyakitkan, meninggalkan beresan di hati. Konsekuensi kita lihat. Kalau di konsekuensi di situ ada sesuatu harus terjadi. Jadi konsekuensi itu biasanya itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ada kesepakatan sebelumnya. Sedangkan restitusi itu merupakan suatu pilihan. Ada pilihannya kalau saya karena kegiatan hari ini harus mengantarkan bentuk orang bapak ke ladang misalnya, saya mengerjakan itu dulu lah, baru nanti ke sana, baru boleh yang lain. Karena ada kegiatan misalnya kalau di kita, misalnya hari ini ada juga yang wajib webinar, pilihannya di mana? Boleh memilih satu. Itu di restitusinya dan di cara dia menyelesaikan persoalan boleh dia memilih salah satunya. Itu Bapak Ibu banyak ini yang kita lihat karena juga waktu juga harus kita persiapkan. Ada tadi kita katakan bahwa hukuman itu dan perbuatan orang bersalah itu adalah sifatnya akan menghasilkan identitas gagal dan di konsekuensi dan restitusinya itu di identitas sukses, bisa membuat anak itu jadi sukses. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat dulu di sini. Berdasarkan pernyataan di atas, berikut adalah penjelasan hukuman konsekuensi dan restitusi. Hukuman dilakukan satu arah, konsekuensi akibat dari pelanggaran yang dilakukan, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, jadi tadi di pemberi penghargaan ada dengan penerapan jangka pendeknya dan jangka panjangnya, keyakinan kelas, di keyakinan kelas nilai-nilai universal yang diyakini bersama berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Jadi dari situ keyakinan kelas itu bertujuannya membentuk karakter yang positif pada anak dan membangun budaya positif di sekolah. Contohnya di sini, mengapa kita mengikuti peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor, kendaraan beroda dua? Mengapa kita memakai helm? Untuk keselamatan. Mulai kalau dia untuk keselamatan berarti dia motivasi dari diri. Kalau untuk menghindar dari tangkapan oleh polisi berarti dari eksternal. Oke, mengapa kita ikut memakai masker dan mencuci tangan pada saat musim corona hari itu? Kalau dia dari diri sendiri supaya nyaman dari penyakit. Kalau dari secara eksternal karena disarankan atau diwajibkan oleh yang berwajib. Oke, kita lihat di situ perbedaan keyakinan dan peraturan. Keyakinan dibuat oleh siswa dan guru yang bersifat universal, sedangkan peraturan dibuat oleh guru. Oke, selanjutnya prosedur pembuatan keyakinan kelas. Oke, di sini tadi sudah ya. Ini Bapak Ibu prosedurnya. Pertama, mempersilakan semua siswa untuk mencurahkan semua tentang peraturan yang akan disepakati. Dua,
mencatat semua masukan. Jadi pertama tadi ketika kita sudah kasih kertas post-itnya tadi, mereka menuliskan di sini, baru ditempelkan di dinding, baru kita sepakati, baru jadikan semua kalimat negatif menjadi positif. Tadi bila tidak boleh membuang sampah sembarangan, contohnya buanglah sampah pada tempatnya, tidak boleh masuk ke dalam kelas, datang tepat waktu. Oke. Baru tinjau kembali kesepakatan, kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, baru kelompokkan semua dengan masukan dari siswa. Cari keyakinan apa yang akan kita buat. Tadi dari keyakinan yang ada itu ada 10 ya Bapak Ibu. Sekarang tadi kita katakan usah semua dibuat, karena kalau semua kita gunakan bisa akan melarang kita nanti semuanya. Jadi cukup 3 sampai 7 lah paling banyaknya, 5, 3 atau 7 gitulah. Oke. Baru meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Jadi setelah itu Bapak Ibu, boleh kita minta nanti anak-anak itu sudah siap kita lekatkan di kertas karton atau kertas HP besar misalnya, baru kita pinjau mana yang cocok untuk kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Baru menuliskan dan menyimpulkan, lalu tempelkan. Baru keyakinan kelas itu sudah siap ditandatangani. Kenapa ditandatangani atau di cap jempol? Tujuannya adalah untuk memastikan atau untuk melibatkan mereka menyetujui hal tersebut. Jadi setelah mereka menandatanganinya, berarti mereka setuju mengikuti peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat. Semua siswa menandatangani, ya, ditempelkan di tembok yang mudah terlihat. Baru dibuat di manalah yang paling sering dilihat oleh siswa. Barangkali kalau kita di rumah hampir sama dengan membuat cermin ya Bapak Ibu, karena cermin itu bolak-balik kita lihat. Jadi supaya bisa dilihat oleh anak-anak setiap saat, maka ditempatkan di tempat yang cocok untuk siswa. Baru kita lihat posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Bapak dan Ibu boleh kita lihat di sini contoh posisi kontrol guru. Maren, sini kamu. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Oke, Bapak dan Ibu, itu adalah fungsi kontrol guru sebagai penghukum. Kira-kira bagaimana perasaan anak Bapak Ibu pada saat itu? Pasti akan tertekan dan akan meninggalkan goresan di hati. Jadi Bapak Ibu kalau sendiri kita diminta, Bapak Ibu apalah kesan yang paling Bapak Ibu ingat selama sekolah?
Yang pertama itu kesan yang paling menyakitkan biasanya. Kenapa? Karena kita mungkin kesan yang menyakitkan itu dia di dalam hati, sehingga pada saat ditanya itu langsung cepat. Kalau misalnya saya pada saat kelas 5 SD, saya pernah dipukul oleh guru di sini sampai sekarang berbekas lonyok. Hanya gara-gara tidak bisa menyebutkan butir-butir Pancasila yang 34 buku. Kami main bola, hukumannya setiap hari main bola akan ditanyakan 10 pertanyaan yang tidak bisa dihukum. Zaman kita masih beda dengan zaman sekarang. Sekarang tidak boleh lagi dengan mukul. Bapak Ibu, kita lihat lagi di sini peran guru sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Pak Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Oke, ketika kita membuat berperan sebagai Pembuat siswa merasa bersalah, maka mulai sudah turun tadi tekanan itu dari penghukum ke pembuat rasa bersalah. Di pembuat rasa bersalah itu, maka siswa sudah akan mulai menyadari kesalahan yang dibuatnya. Dan dia sudah mulai berpikir dan sudah minta maaf. Kalau dia penghukum tadi, tidak ada kata minta maaf di situ, karena dia mendongkol, menolak di hati. Jadi daripada penghukum, maka lebih bagus jadi pembuat rasa bersalah. Oke, Bapak Ibu, kita lihat lagi tayangan selanjutnya di Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. sebagai teman. Naren? Naren? Naren, Aduh. Selamat pagi Bu. Senyum deh. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Keren. Gurunya keren. Bapak Ibu, bagaimana perbedaan ekspresi anak ketika kita memperlakukan ketika posisi kontrol yang kita gunakan, penghukum sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai teman. Mana lebih tenang anak-anak kira-kira? Demikian juga lah Bapak Ibu. Kalau bisa mari kita coba bagaimana supaya nanti anak-anak kita bisa sebagai teman kita. Tetapi teman punya makna ya, punya tanda kutip. Jadi jangan jadi teman yang lain. Tetap teman, tetapi punya batas. Oke, Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya di
di posisi kontrol berikut. Naren? Si Naren lagi. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, jadi posisi itu Kegiatan itu berarti kira-kira siapa yang melakukan kalau di sekolah kita saya? Kayaknya tiket dan BP ya. Sebagai pemantau itu kayaknya di jajaran wakil kepala sekolah ya kurikulum barangkali, lalu tiket di siswa juga. Tapi Bapak Ibu, biarpun demikian kita sebagai guru juga perlu juga melakukan peran sebagai pemantau. Tapi yang paling baik dari semuanya itu yang tidak meninggalkan kesan sakit di hati adalah peran posisi kontrol sebagai manajer. Kita lihat Bapak Ibu. Niko. Nanti namanya Niko. Naren! Aduh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi demikianlah Bapak Ibu dari posisi kontrol tadi. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, dengan melihat video tayangan tadi, maka sudah boleh menyimpulkan kira-kira peran kita sebagai guru di posisi mana yang paling bagus. Jadi, marilah Bapak Ibu, boleh dari sekarang atau mulai besok, kita mulai coba kita berperan sebagai manajer. Karena peran fungsi kontrol guru yang paling bagus kayaknya adalah berperan sebagai manajer. Karena itu di situ kita akan membantu siswa untuk memecahkan masalahnya, menuntut siswa untuk mencari solusinya, bukan kayak di menghukum. Karena menghukum itu adalah meninggalkan tulisan pahit di hati yang akan diingat selamanya. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut materi kita.
Izin Pak. Ya, Bisa sambil makan Pak. silakan Pak, silakan. Jadi dampaknya di posisi kontrol sebagai penghukum itu, siswa akan jadi rendah diri dan tidak menghormati peraturan. Di posisi kontrol membuat merasa bersalah, meski pada posisi ini seorang guru akan lebih lembut. Jadi sebagai teman ini akan membuat kita membuat hubungan baik dengan korban atau untuk mengontrol murid. Di posisi sebagai pemantau kita boleh memperhatikan mereka sebagai pribadi, di sebagai manajer kita boleh membantu mereka menemukan solusinya. Oke, selanjutnya di kebutuhan dasar hidup manusia. Di kebutuhan dasar manusia, di situ ada kita lihat lima kebutuhan dasar hidup dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Semuanya ini memiliki, ya kan Bapak Ibu? Semuanya memiliki ingin bertahan hidup. Bagaimana caranya? Mereka akan berusaha memakan atau mendapatkan makanan atau minuman untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, memiliki kasih sayang. Semua manusia ingin disayangi, tidak ada yang ingin dibenci. Yang berikutnya, memiliki kebebasan. Kenapa orang kadang ingin cepat-cepat pensiun? Ada ungkapan kemarin, mau pensiun muda katanya. Kenapa? Karena satu, ada keterikatan. Karena ingin bebas, ya kan Bapak Ibu? Jadi selama kita masih aktif, maka di sana ada keterikatan. Sementara kita ingin bebas. Baru berikutnya ada rasa memiliki kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang buat Bapak Ibu senang? Healing. Ya kan? Makan-makan. Jadi makan-makannya apa ya? Iya, apa yang lain? COD. Kode kan? Belanja untuk mama-mama, ya. Menerima hadiah. Walaupun hadiah, tapi hadiahnya dalam tertentu ya Pak. Oke, karena tadi hadiah itu ada boleh jadi hukuman ya. Oke, penguasaan. Kenapa orang kadang menunggu supaya jadi pejabat? Bisa mengontrol. Yang lain? Di penguasaan itu kenapa orang cenderung memiliki kebutuhan penguasaan? Ya, coba. Supaya bisa memiliki kekuasaan dan wewenang terhadap, bisa merencanakan sesuatu dengan diri sendiri ya, bebas semuanya, kita merencanakannya. Kita yang memantau, kita yang mengontrol, kita yang menjadwalnya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lihat selanjutnya, tetap waktu sudah ternyata terlalu lama materi ini. Kebutuhan itu ada 5, ada kebutuhan dasar manusia, psikologis, kebutuhan akan rasa nyaman, keamanan, kebutuhan sosialnya, rasa cinta, kasih sayang, kebutuhan mendapatkan penghargaan, kebutuhan mengkualitas diri. Kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar untuk psikologi, sepintas saja Bapak Ibu, karena sudah waktu ya. Di situ ada penjelasannya, Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada yang ingin, boleh kita bagi ya Bapak Ibu. Baru kebutuhan dasar manusia, yang kedua adalah kebutuhan akan rasa nyaman. Ada akan rasa sosial atau rasa cinta, kasih sayang, kebutuhan mendapatkan penghargaan, kebutuhan untuk kualitas diri. Baru kebutuhan dasar manusia itu kita lihat di sana. Ada kebutuhan dasar secara fisik, ada motivasi dan kepustakaan pariwisata. Baru boleh nanti karena sudah waktu juga ternyata. Pertanyaannya, saya senang kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa, Bapak Ibu? Saya senang kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira itu kebutuhan apa? Kesenangan. Oke.
terima kasih Bu. Bagus. Yang lain? Kebebasan? Bukan? Kasih sayang? Mana yang lebih tepat? Hah? Perhatian. Oke, perhatian. Yang lain? Perhatian itu termasuk di mana? Dari kasih sayang ya, berarti nomor satu di kasih sayang. Oke, ibu, kerja aku karena ibu guru senang aku. Kira-kira dua itu, ibu bisa apa? Diterima atau kualitas sendirinya tadi. Oke. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Di mana itu? Di permasaan. Bagus sekali ya. Kita lihat lagi. Aku bosan belajar menggambar. Aku bosan menggambar terus di dalam kelas. Apa itu? Kebebasan atau kesenangan? Kebebasan. Oke, terima kasih. Luar biasa, ternyata kita ini memang ternyata semua kegiatan yang dilakukan oleh CGB itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dulu semuanya. Hanya nama kadang kita tidak tahu namanya Bapak Ibu mengelompokkannya di mana. Oke, dunia berkualitas. Sekarang kita lihat Bapak dan Ibu jika dimakan dunia berkualitas seperti apa album kenangan Bapak Ibu menyimpan foto macam apa di sana? Kalau seandainya Bapak Ibu meniperatkan dunia berkualitas dan album dari sebuah album, kira-kira foto-foto apa yang Bapak Ibu simpan di sana? Foto pernikahan satu ya. Yang lain yang baru menikah? Foto wisuda. Yang lain? Jalan-jalan. Kenapa Pak Toga memilih foto wisuda? Iya, sesuatu hal yang merupakan kebanggaan. Oke, jadi ada yang mengatakan foto pernikahan, ada yang mengatakan foto healing. Artinya Bapak Ibu, kita membuat yang ada di situ adalah semua foto kenangan-kenangan yang baik yang menurut kita yang sudah kita alami. Jarang orang membuat foto kenangan atau di album kenangan itu foto yang menyusahkan dia. Gak mau ingatnya. Saya pun dulu ketika anak yang paling kecil kami dulu meninggal, sempat saya simpan seminggu. Tapi saya menangis. Belum lagi semuanya. Ternyata tidak boleh dibuat seperti itu. Maka yang kita buat itu adalah foto-foto yang bisa menyenangkan. Oke. Ini tugas mandiri ini kayaknya sudah bolak-balik apa kuliah dari Ibu. Untuk menjawab, ini oke, dunia berkualitas. Setelah belajar mengenai dunia berkualitas, mari kita pikirkan bagaimana kira-kira murid kita dan guru di sekolah kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas. Jadi Bapak dan Ibu, makanya kadang ketika kalau masih aktif, sehat-sehatnya dulu. Saya dekat kali dengan murid dan anak-anak itu ketika jumpa nangis jumpa. Karena tapi pengaruh dia semakin tua dan penyakit sudah mulai jarang bertemu dengan dan komunikasi dengan anak. Juga terasa juga bagi kita Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, ketika kita memberikan perhatian yang banyak yang bagus sama anak, maka anak juga akan berikan perhatian yang baik sama kita. Terima kasih. Baru kita lihat di segitiga restitusi. Yang terakhir ini materinya Bapak dan Ibu. Di segitiga restitusi ini kegiatannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004 ya. Kita lihat sebentar di restitusi memberikan kesempatan pada murid untuk disiplinkan positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. 3 landasannya, 3 langkah dalam
restitusi segitiga itu, yang pertama Bapak Ibu menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas ini, kita boleh memberikan penguatan kepada mereka dengan cara seperti ini. Berdasarkan perbuatan A, maka kita boleh membuat pertanyaan-pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu hal yang wajar. Jadi ketika kita Bapak Ibu memanggil murid yang bersalah, ketika kita sudah tahu dia bersalah, jangan kita pojokkan, tetapi kita angkat dulu dia supaya dia semakin kuat. Maka kita katakan kalau membuat kesalahan itu sesuatu hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Pasti mereka akan sudah semakin mulai dimotivasi, lalu kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apa saat ini kamu tengah menjadi seorang yang baik untuk diri sendiri? Jadi mungkin anak-anak itu akan mulai berpikir, oh seperti ini rupanya. Baru di validasi tindakan yang salah, di situ pertanyaan akan kita ajukan. Kamu bisa saja bertindak lebih gabah lagi dari situ. Artinya kita dukung dulu dia. Dan syukur aja kamu tidak sampai banting mejanya atau sampai langsung tumbuh atau langsung bunuh, karena akan memperparah masalah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan, itu bisa. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Oke, kita lihat selanjutnya di menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan Bapak Ibu ada pertanyaan sebagai berikut. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Jadi maka dari membuat keyakinan di kelas dulu, baru anak itu pasti mengingat-ingatnya keyakinan apa. Kalau misalnya dia melakukan atau merangkap, berarti apa di situ keyakinan keselangannya? Mungkin tidak menghargai, mungkin apalagi Ibu tidak menjaga disiplin sekolah atau ketertiban sekolah. Oke, baru seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagimu? Kita tanyakan dia, bagaimana kelas yang ideal menurut dia. Baru kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bapak dan Ibu coba kita lihat di sini ada nanti videonya. Bentar lagi Bapak Ibu. Kalau yang saya lakukan di sekolah, Bapak Ibu, ada seperti ini. Suaranya agak keringanan ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tindakan kelas. Cuman juga melakukan suaranya.
ini mah tidak terima pekerjaannya selalu dicontoh oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Basirul Sumajuntak, student MSc Kulit Kerja di SMA Negeri 1 Medan Beras, Segini Angkatan 8, Kabupaten Batubara, dengan fasilitator Ibu Ernawati dan pengajar praktik Bapak Juni Haryanto. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dia jalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk menyelesaikan masalah menurut segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan kelas. Kasus 1, Enima tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario.
namun ketika dia memperbaiki masalah ini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Untuk dapat mengendalikan Kasus kedua, Adrian sering datang terlambat. Oke, Bapak dan Ibu, tadi ada siswa yang tidak terima kalau tugasnya sudah dicontek atau akan diberikan oleh temannya tanpa sepengetahuan dia. Anak itu sangat marah. penyelesaian masalahnya kita gunakan konsep segitiga restitusi. Pertama tadi kita membuatkan dia yang pertama, baru kita angkat dia, baru kita suruh lagi dia, kita tanyakan sambil menyuruh sama dia apa tindakan yang boleh dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Jadi ketika dia sudah tahu keyakinan keras yang sudah dilanggarnya pada saat itu, maka dia akan mengutarakan solusinya atau mencari solusi yang bisa memperbaiki hal tersebut. Namun Bapak Ibu semuanya, yang diharapkan di situ bukan guru yang banyak bertanya atau bersuara atau bertanya, tetapi yang diharapkan adalah siswanya yang lebih banyak mengutarakan pendapatnya dan idenya dan kenapa dia melakukan itu. Baru kita arahkan dia menemukan solusi seperti apa yang kita ungkapkan tadi. Bapak dan Ibu, yang kegiatan kasus yang kedua di sini ada siswa yang misalnya dia selalu terlambat datang. Pada kasus ini saya minta hari itu si Adiansyah Putra. Ya. Di sini Adrian diibaratkan siswa yang sering terlambat ke kelas, maka solusi yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan dia nanti bagaimana supaya bisa tidak jangan terlambat. Kata ibu aku besok aja. Anak-anak bersera. Ya. Tidak ada gurunya. Kesana itu yang bahaya ini. Aku masuk. Jadi Bapak Ibu dalam kasus ini kita arahkan anak itu untuk menemukan jalan bagaimana supaya jangan terlambat. Pertama karena dia sudah kita gali alasannya kenapa terlambat, dia dalam tidur karena main HP di malam hari. Jadi kita tanyakan apa itu sudah merupakan yang baik menurut kamu? Pasti jawaban dia tidak. Karena data terlambat itu pasti merupakan kesalahan untuk anak-anak atau untuk siswa. Sehingga dia sendiri yang menemukan jawabannya, yaitu dengan cara tidur lebih cepat dan tidak menggunakan HP di malam hari dan datang lebih tepat waktu lagi ke sekolah.
Oke. Demikian diseminasi pada hari ini Bapak dan Ibu. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih, dan pada waktu ini kalau ada Bapak Ibu guru yang memberikan pertanyaan atau saran, kami persilakan dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu setelah mengikutinya? Bagaimana dengan jawaban pertanyaan yang di awal tadi? Masih tetap kita pada jawaban kita tadi di awal? Berusaha Pak menjadi guru yang terbaik untuk saat ini. Sebenarnya kalau Bapak terangkan itu banyak kali lah kekurangan kita sebagai guru. Iya. Sepertinya tidak mampu melakukannya dengan situasi kondisi lingkungan sekolah kita di sini. Jadi ya banyak-banyak bersabar lah. Jadi belajar dari sini ya harus betul-betul banyak belajar kembali menjadi seorang pendidik yang baik. Iya, terima kasih Bu. Sebenarnya kan kita sudah melakukan itu di semuanya, cuma untuk sesuai dengan yang langkah-langkahnya ya Bu. Kalau penerapannya bahkan jauh lebih hebat lagi, ya kan? Cuma di penerapan atau langkah-langkahnya tadi sama di namanya kadang kita tidak tahu. Lalu di pertanyaan tadi kemudian hukuman itu yang kalian kita tadi setuju atau tidak, setelah mengikutinya baru kita sudah melihat ternyata saya seperti ini. Bapak dan Ibu, memang disitulah memang di refleksinya kita ke depan bagaimana kita bisa memulainya agar menjadi lebih baik. Karena tidak akan pernah ada yang menjadi yang baik kalau kita tidak memulainya. Segala sesuatunya itu bisa terjadi karena kita memulainya. Demikian Bapak dan Ibu, kalau masih ada lagi, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Denny Firmanda dari 103. Bagaimana menurut perasaan Anda saat membuat keyakinan kelas? Ya, sangat senang Pak. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Ya, sangat penting Pak. Mengapa penting pembuatan keyakinan kelas dilakukan? Agar aman dan tentram Pak.